Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kita semua selalu di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan terus bersemangat, dan jangan lupa berdoa sebelum memulai kegiatan apapun. Termasuk hari ini kita mau belajar bab baru, bab kedua, yaitu ketidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Yuk, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ibu semuanya, semoga kalian terus mengikuti pelajaran ibu dengan baik dan mengerjakan segala tugas atau amanah yang ibu berikan dengan baik juga dan penuh keikhlasan tentunya. Baik, sekarang kita sudah masuk bab baru, dan bab kedua ini yang seperti yang sudah ibu beritahu sebelumnya, bahwa bab kedua ini ada sinkronisasi ya, relate-nya dengan bab pertama, yaitu di bagian pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi sebenarnya mereka ini tiga sekawan: pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan rasional, dan irasional. Nah, di sini yang harus kita batasi adalah satu variabel, karena bisa aja pertidaksamaan rasional irasional ini yang bukan satu variabel. Nah, sebelum ibu memulai untuk masuk ke inti materi, di sini ibu mau kasih tahu gambaran kompetensi dasar di bab 2 ini. Ini yang 3.2 adalah yang pengetahuannya, yang 4.2 adalah keterampilannya. Jadi menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel, itu untuk pengetahuannya. Lalu aplikasinya atau keterampilannya adalah kamu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Oke, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan rasional. Nah, di pertidaksamaan nilai mutlak, ibu sudah memberitahu istilahnya bagaimana step-stepnya, ya kan, untuk kalian bisa mendapatkan HP. Jadi tentu saja untuk pertidaksamaan rasional dan irasional ini goalnya adalah kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, step-stepnya ya ada beda-beda dikit lah, beda-beda tipis aja, tapi tentu aja kamu harus tetap bisa, maksudnya konsep dasarnya itu kamu harus udah bisa dari bab 1 ya. Nah, sekarang pertidaksamaan rasional. Nah, apa sih bedanya rasional sama irasional ini? Oke, intinya rasional ini adalah yang berbentuk pecahan, tapi nggak semua bentuk pecahan itu pertidaksamaan rasional. Misalnya ibu punya X plus 7 per 2. Misalnya kan pertidaksamaan ya, misalnya ini. Nah, ini dengan X plus 7 per 2X. Nah, di sini ibu mau memberitahu dulu, jadi jangan asal oh ini rasional semua gitu ya, pokoknya di pecahan-pecahan itu ada rasional gitu ya. Misalnya ibu punya Oke, nah sekarang nih ya, ibu punya ada 4 macam ini nih pertidaksamaan. Nah, sekarang ibu mau tanya sama kalian, yang rasional tuh yang mana aja? Ini 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kalau irasional itu adalah kamu harus ngeliat penyebut. Penyebut tuh mau tahu apa ya? Yang di bawah. Oke,
yang atas disebut pembilang. Nah, penyebut itu harus ada huruf atau variabel. Nah, itulah yang dinamakan pertidaksamaan rasional. Oke. Atau Ibu mau buat satu lagi, misalnya 2/x tambah 7. Nah, jadi yang mana yang disebut rasional? Oke. Nih, lihat, ini ada nggak? Ini penyebutnya. Ada hurufnya nggak? Nggak ada. Berarti ini bukan. Ini penyebutnya ada? Oke, berarti ini adalah rasional. Yang ini? Oke, ini kan ada dua suku nih. Yang pertama yang X, yang kedua plus 7/2. Tapi lihat penyebutnya, ini kan penyebut X-nya ini kan X per 1 ya, angka. Ini juga per 2 angka, berarti ini bukan. Terus ini, ternyata di salah satu sukunya ada penyebut yang ada hurufnya, berarti ini iya, pertidaksamaan rasional. Terus yang ini, walaupun pembilangnya nggak punya huruf, tapi intinya penyebutnya punya huruf atau variabel, berarti dia juga rasional. Oke, bisa difahami nggak? Jadi ini disebut apa dong? Yang X plus 7/2 ini disebut pertidaksamaan linear biasa. Ini disebut pertidaksamaan linear. Kamu tahu linear ya? Linear itu adalah satu variabel dan pangkatnya 1 ya. Nggak satu variabel juga sih, bisa lebih dari satu variabel. Pokoknya intinya disebut linear adalah pangkatnya 1. Ini pangkat 1 kan. Nah, terus yang ini juga sama, pertidaksamaan linear dengan, kan kalau linear ini punya bentuk umum ya. Bentuk umumnya itu adalah AX tambah B ya kan. Jadi kalau Ibu tanya ini A-nya apa? A-nya itu adalah 1/2, B-nya 7/2. Kenapa? Kalau kita pisah jadi X per 2 plus 7/2 ya kan. Berarti yang jadi A-nya adalah 1/2 X ya kan. Yang jadi B-nya adalah 7/2 ya. Oke. Nah, ini juga, ini berarti yang jadi A-nya 1, yang B-nya adalah 7/2. Oke. Udah, sampai sini jelas ya, kalian bisa memahami yang mana pertidaksamaan rasional ya, bedain yang mana. Dah, sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal. Nah, ini disebut pertidaksamaan rasional? Iya dong, ya. Karena penyebutnya, ingat ya, penyebutnya punya huruf. Ini sini Ibu ambil dari LKS ya, halaman 26. Silakan buka kalau udah punya. Nah, sekarang step by stepnya yang akan Ibu kasih. Pertama, dia harus di ruas kanan ini harus 0 penyebutnya. Pokoknya di ruas kanan ini harus 0 ya. Di ruas kanan harus 0, ini udah 0, sudah, berarti udah ya, kita nggak usah mikirin lagi. Sekarang yang berikutnya, kita harus cari pembuat nolnya. Nah, pembuat 0 itu didapat jika bentuknya sudah linear. Ini udah linear belum? X tambah 7 udah. Yang X min 4 juga udah. Jadi kita bisa dapatkan pembuat 0. Kamu tahu pembuat 0 ya? Artinya angka apa yang dimasukin itu hasilnya 0 ya. Sekarang kita pikirkan dulu dari yang pembilang. Ingat ya, dari yang pembilang dulu. Nah, pembilang ini ada X plus 7 kan nih. Nah, sekarang kita cari pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya kita cari. Jadi X plus 7 sama dengan 0 gitu kan. Kalau pembuat 0 ini sini Bu pelan dulu ya, nanti Ibu langsung aja ya. Berarti X sama dengan min 7. Jadi sebenarnya kita nggak perlu coret, kita juga harusnya udah langsung tahu sih, coret aja di langsung otomatis di kepala kita ya. Nah, jadi artinya ketika kamu masukin min 7 hasilnya 0 ya nggak? Min 7 tambah 7. Nah, itu yang maksudnya pembuat 0 ya. Jadi siapakah pembuat 0? Yang pembuat 0 adalah min 7. Paham ya?
Oke. Nah, sekarang kita udah habis ya yang bilang ya. Nah, sekarang yang penyebut. Penyebutnya sekarang kita cari pembuat nolnya. Cari pembuat nolnya ya. Ini kita cari pembuat nolnya. Jadi X min 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Artinya pembuat nolnya itu 4. 4 kurang 4 adalah 0, ya kan? Nah, gitu. Nah, sekarang pembuat nolnya ini kan udah habis ya, udah nggak ada lagi ya. Ini kita jajarkan di garis bilangan ya. Sebenarnya ini nggak wajib sih, cuman kalau kamu langsung bisa ngebayangin silahkan, tapi ini bagi yang orang-orang yang masih butuh coret-coret ya. Jadi kalau kayak gitu berarti wajib menggambar garis bilangannya ya. Ya, jadi kita buat garis bilangan di sini. Pembuat nolnya cuma ada 2, jadi garisnya nggak usah panjang-panjang. Kalau pembuat nolnya ada 10, silahkanlah kamu panjang-panjang ya. Nah, sekarang kita urutkan ya. Urutkan, jangan sampai salah. Mungkin kebanyakan nanti salahnya tuh di bagian jika bilangannya minus atau mungkin pecahan kali ya. Nih, min 7 dulu ya. Min 7 agak direnggangin, jangan mepet ya. 4. Nah, sekarang yang step kedua, setelah kita susun angkanya, kita buat noktah. Nah, pembuatan noktah ini harus hati-hati ya. Ini juga udah terangin di sebelumnya bahwa noktah ini mungkin dia kecil tapi nggak disepelekan ya. Nah, sekarang cara buat noktahnya, menentukan noktahnya apakah dia kopong atau tompel, kamu lihat dia tanda di soal. Tanda di soal itu kan tanda di soal itu adalah ini kan, lebih kecil sama dengan. Jadi di sini yang kamu fokuskan adalah dia ada garis atau enggak. Nah, ini ada garis bawah kan. Nah, kalau ada garis bawah berarti, coba deh, kalau ibu mau tanya nih, pecahan itu dia itu bakal nggak punya nilai ketika apa? Sekarang ibu mau tanya ya, misalnya 1/2 ada nilai kan ya, 0,5 ya kan, 2/3 ada nilai. Nah, tapi kalau misalnya 0/3 tetap ada nilai nggak? Berapa nilainya 0/3 itu? Hasilnya 0 ya kan, 0 dibagi 3 nanti, atau 0 dibagi 5 gitu ya. Nah, tapi sekarang ibu balik, kalau penyebutnya 0 ini kan bilang nih nolnya. Nah, penyebutnya yang 0, 3 bagi 0 gitu ya. Nah, itu gimana dong? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tak terdefinisi. Sekarang coba di kalkulator kamu, pasti dia nggak bakal tererror tuh, dia nggak bakal ada hasilnya ya. Sesuatu dibagi 0 tuh nggak bakal bisa terdefinisi. Berarti artinya apa? Artinya di penyebut ini nggak boleh bernilai 0 ya kan, nggak boleh bernilai 0, nggak boleh bernilai 0. Nah, ketika kapan dia bernilai 0? Ketika 4, karena kan ini kita udah cari pembuat 0 yang 4. Sekarang kita masukin ke sini ya. Kan soalnya ini kan X plus 7, X min 4. Jadi ketika kita masukin X nya 4 ya, berarti kan 4 tambah 7 per 4 kurang 4 ya kan. Nah, 4 plus 7 ini 11 per 0. Nah, gak bisa kan, gak ada hasil nanti kan. Nah, berarti kamu boleh gak masukin 4? Gak boleh ya kan, gak boleh kamu masukin 4. Nah, berarti 4 itu karena gak boleh, jadi dia kopong di sini ya. Oke, 4 itu kopong. 4 itu letaknya di mana? Di penyebut ya kan, di penyebut. Nah, terus sekarang pembilangnya ini min 7 kan. Sekarang kita masukin min 7. Berarti min 7 plus 7 per
min 7 min 4 ya kan, masukin ke soal ya. Min 7 plus 7 kan 0, min 7 min 4 min 11 ya kan. Nah 0 bagi min 11 ada hasilnya 0. 0 itu lebih kecil sama dengan 0 nggak? Kan ada sama dengannya, berarti boleh ya kan, berarti boleh. Berarti min 7 ini boleh nggak? Boleh. Dan oleh karena itu titiknya adalah kopong, tompel. Nah lihat, selang-seling berbeda kan. Jadi ini satu hal yang tidak disepelekan ya, walaupun dia sebuah nokta. Oke? Siapa tahu dia bisa tempel semua, atau kopong tempel semua, atau kopong semua ya. Oke, dilihat dari soalnya dulu, soalnya ada garis atau enggak. Oke, kita hapus ya. Nah sekarang kita udah mau masuk ke penentuan HP-nya. Nah penentuan HP itu kita mau coba satu angka yang gampang. Di sini ibu sarankan yang gampang adalah 0. Kenapa? Karena kalau kita masukin 0, kita cuma lihat tandanya aja. Tanda di mana, Bu? Oke. Kalau misalnya 0 di sini, kamu tinggal tutup aja X-nya. Yang ada variabel. Dan hal ini variabelnya X ya. Jadi ini X-nya ditutup, ini X-nya ditutup. Jadi tinggal apa? Plus 7 min 4 kan. Tapi kamu gak perlu pusingin angkanya. Angkanya di sini 7 sama 4 kan. Kamu cuman gini aja. Oh, plus dibagi min gitu. Kan plus 7. Kan inget ya, angka di sini mau di sejuta X, mau semiliar X. Jadi gak usah dipikirin, pokoknya yang kamu pikirin adalah konstanta. Ini namanya konstanta kan. Plus 7 sama min 4 ini konstanta kan. Jadi yang ada hurufnya gak usah dipikirin ya. Nah sekarang kamu lihat tanda di konstantanya. Tanda di konstanta 7 adalah plus ini kan. Tanda di konstanta min 4 adalah min, berarti min. Nah plus bagi min ini kan pecahan ya, berarti plus bagi min hasilnya apa? Hasilnya adalah min kan. Nah sekarang tadi itu kenapa bisa min? Karena kamu coba 0 ya kan. Ini kalau dimasukin kan 0 tambah 7, 0 kurang 4 ya. Makanya ibu di sini tipsnya kamu gak usah pikirin yang ada variabelnya gitu ya, tinggal lihat aja konstantanya. Oke? Nah ini min kan hasilnya. Nah sekarang kita mau taruh min itu di mana? Di zona 1, 2, apa 3? Nah tadi kan kita coba 0 kan. 0 itu berada di mana? Apakah di zona 1, di zona 2, apa di zona 3? Nah kalau letaknya itu kamu salah, ya udah nanti salah tandanya. Oke? 0 tuh berada di sini kan, di antara min 7 dan 4 kan. Nah berarti itu yang kita mulai, min gitu, min. Nah setelah itu selang-seling gitu aja, langsung coba aja buktikan ya. Ini plus, ini plus, dia plus min plus. Coba sekarang kamu buktikan dengan angka yang di sebelah sini, zona 1 apa zona 3. Misalnya zona 1 aja ya, 5 misalnya. Kamu masukin 5 di sini. 5. Jadi kamu dalam hati aja 5 plus 7, oh hasilnya plus gitu kan. Jadi gak usah kamu pikir 5 plus 7 hasilnya 12, gak usah kayak gitu. Cuman kamu tahu 5 plus 7, oh ya langsung hasilnya pasti plus ya kan. Terus dimasukin ke bawah lagi ke penyebut 5 kurang 4, oh itu juga plus hasilnya. Plus bagi plus hasilnya plus, bener ya. Sekarang kamu coba zona 3, misalnya min 8. Min 8 kan sebelah sini ya, misalnya min 8 tambah 7, oh hasilnya min. Min 8 min 4, oh hasilnya min juga. Berarti min bagi min apa? Plus, ini dia hasilnya. Nah ini kamu gak perlu ngebuktiin semua zona sih, cukup satu aja, dan angka yang kamu coba adalah 0. Tapi dengan syarat pembuat 0-nya bukan 0. Paham? Pembuat 0 bukan 0 itu maksudnya apa, Bu? Misalnya ibu
punya soal yang nanti di sini kita nulis angkanya ada 0. Jadi pembuat nolnya 0, misalnya ada minus 1 sama 0. Nah ini kamu gak bisa coba, kamu gak boleh coba 0, berarti kamu harus coba angka lain. Misalnya kamu coba angka di sebelah sini ada 1, 2, 3, 4, nah silakan, berarti harus dihitung. Berarti kita jangan menghilangkan X ya. Oke? Ya. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana yang menjadi HP-nya ya. Kita mau nandain. Di sini tandanya kan kecil dari soalnya. Ingat aja kalau kecil itu untuk yang min, kecil atau kecil dari sama dengan sama aja ya. Itu untuk yang minus. Kalau yang besar atau besar dari sama dengan itu untuk yang plus. Gitu aja. Ya. Kecil itu kan minus, semakin kecil ya semakin minus gitu. Besar besar itu semakin yang plus gitu, semakin gede gitu. Nah, jadi di sini soalnya min ya, maka yang ini kan sebenarnya bukan soal sih, bukan dari soal, ini adalah tanda terakhir. Jadi yang kita tentukan adalah tanda terakhir dari soal ya. Karena di sini kita nggak ngotak-ngatik lagi, ya udah, jadi yang jadi dasarnya adalah dari soal ya. Jadi tapi nggak semuanya dari soal, oke? Jadi kita pilih mana nih? Kecil berarti yang min kan, berarti ini dia. Berarti ini yang kita tandain, inilah yang menjadi HP kita dan kita baca jadinya. Nah, kalau udah sampai sini kamu nggak bisa baca HP, sayang banget ya. Ini versi lengkapnya. Ini diantara kan, kita siapkan X diantara, kecil-kecil. Dengan ini tompel berarti ini ada garis, sebelah kirinya, sebelah kanan nggak ada tompel berarti nggak ada garis. Dan angka sebelah kiri min 7, angka sebelah kanan 4. Udah selesai. Untuk versi 2 berarti dari min 7 sampai 4, dengan ini tompel berarti kurung siku, dengan ini kopong berarti kurung biasa. Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Nah, next sekarang ibu mau kasih contoh yang kedua, yaitu nomor 3. Di LKS-nya 4x per x tambah 7 lebih kecil setengah. Nah, ingat tadi step pertama adalah kita harus mengubah atau harus memindahkan apapun yang ada tadi ke ruas kiri. Jadi semuanya numplak ke ruas kiri ya. Jadi kalau pindah ruas jadi apa? Ini kan plus setengah, berarti jadi min setengah ya. Min setengah kecil dari 0. Nah, di sini adalah yang menjadi konsep dasar kamu atau ilmu dasar kamu adalah ketika kamu belajar pertidaksamaan di SMP ya. Jadi gak mungkin ibu ngajar lagi dari awal, oke? Nah, sekarang konsep dasar pecahan itu adalah harus menyamakan penyebut bahkan dari SD ya. Sebenarnya kita udah belajar ya. Jadi kita buat garis agak panjang lah sedikit gitu ya. Nah, di sini yang jadi penyebutnya adalah, nah, kita kalau konsep dasar persamaan penyebut itu kita pakai FPB atau KPK. Pakai KPK ya. Berarti ini kita kali aja karena nggak ada yang sama ya. Terus, nah gini. Nah, saran ibu kalau dikali kayak gini nggak usah kamu kali ke dalam 2x ini, 2x plus 7 plus 14, nggak perlu, nggak apa-apa, nggak usah dikali ya. Terus ini sebenarnya kita tinggal kali silang aja untuk menentukan pembilangnya ya. Jadi kan kalau bacaannya kan seperti ini, 2 kali x tambah 7 dibagi x tambah 7 berarti 2 gitu kan, 2 dikali 4x gitu kan, berarti 8x, paham ya? 2x tambah 7 dibagi x tambah 7 kan hasilnya 2 dikali 4x 8x min. Nah ini min hati-hati banget ya, kalau bisa kamu pakai kurung dulu biar nggak salah ya. 2 kali x tambah 7 bagi 2 hasilnya x plus 7 ya kan, x plus 7 kali 1
tapi min ya, hati-hati min ya, jadi tetap X plus 7. Oke, kecil dari 0. Nah, sekarang kita keluarkan kurungnya. Ingat, ini min dikali ini, nanti min dikali ini ya. Jadi 8X min X min 7 per 2 kali X tambah 7 kecil dari 0. Ini 8X kurang X, 7X kurang 7 per 2 kali X tambah 7. Nah, sekarang ini bentuknya udah linear ya enggak? Ini udah linear, ini udah linear. Jadi kita cari pembuat 0 kayak yang tadi ya. Pertama dari pembilangnya aja dulu. Pembilang berarti kan ini Bu langsung ya. Berarti X boleh ini kita tambahin X1, ini X2 boleh. Ini X1 nya berarti 7 bagi 7 1. Terus yang dari sini dari pembilangnya X2 berarti ini min 7, paham ya? Kamu kayak gini lagi caranya ya. Jadi ini pindah ruas jadi min 7 ya. Jadi pembuat nolnya min 7 sama 1. Sekarang kita jajarkan di garis bilangan. Nah, apa dulu? Min 7 dulu ya. Min 7, habis itu 1. Kasih jarak. Terus, nah sekarang nih ya, Ibu mau kasih tips sebenarnya. Setelah kita udah membahas 2 soal. Jadi intinya apa? Menentukan noktahnya itu. Kalau soalnya yang nggak punya garis kayak gini, ini kan nggak punya garis nih, ya kan? Ini nggak ada garis, ini ada garis kan? Nah, kalau yang nggak ada garis, kamu nggak usah pusing-pusing. Dia pasti semuanya itu kopong, karena kan dia nggak boleh 0, ya kan? Karena dia nggak boleh 0 kan ini. Yang bawah nggak boleh, yang atas boleh gitu kan? Yang bawah nggak boleh, yang atas juga nggak boleh. Berarti ya udah kopong semua. Jadi kalau misalnya soalnya nggak ada garis, kamu agak-agak bahagia lah dikit ya, karena nggak usah dipusingin lagi noktahnya. Oke. Nah sekarang untuk yang ada garis, kapan dia yang ada noktah, kapan enggak? Yang berasal dari pembilang ini ada noktah, yang berasal dari penyebut itu kopong, paham ya? Jadi ini kan min 7 ini kan dari pembilang, dia kopong, tompel, ada isinya gitu. Tapi gue bilang noktah ya. Ini yang dari penyebut itu nggak ada, pasti nggak ada ya, coret. Nah sekarang kita nentuin plus minnya ya. Kita coba 0, boleh ya? Kenapa? Karena pembuat 0-nya ini nggak ada yang 0. Oke? Jadi kita masukin ke sini, ke soal yang terakhir ini. Jadi bukan dari yang sama, bukan dari soal, dari yang terakhir kita cocok gitu ya. Nah, berarti kita tutup ini jadi min 7. Berarti nggak usah dipusingin, min 7-nya nggak usah, minnya aja yang diambil, dibagi. Nah, ini nggak usah dipusingin yang angka doang, karena dia juga plus ya. Bukan min 2, kalau min 2 baru beda lagi. Ini berarti kita ambil plusnya, plus. Berarti min bagi plus hasilnya min. Letak 0 ada di mana? Letak 0 ada di antara min 7 dan 1. Berarti di sini min, di sini plus, di sini plus. Kalau nggak percaya kamu coba aja, dan kita akan memilih apa? Memilih yang kecil. Ini dia, karena karena tanda pertidaksamaan akhir, ini akhir ya, yang akhir yang udah kita dapat ini adalah yang kecil dari. Jadi kita pilih adalah min. Berarti HP-nya secara lengkap berarti di tengah-tengah. X kecil min 7, nggak ada garis ya, jadinya nggak ada isi, jadi nggak ada garis. Terus ini juga 1X elemen real. Lalu versi 2 dari min 7 sampai 1 dengan kopong-kopong, berarti kurung biasa. Nah itu tapi bukan titik ya, bukan X, Y ya. Nah itu interval namanya.
Oke, baru 2 soal. Ibu lanjut lagi, kita akan bahas 4 soal aja ya sebelum nanti Ibu kasih latihan. Oke, yang soal ketiga Ibu ambil dari LKS juga masih halaman 26 ya. Sekarang 3 per 2x tambah 1, ini soal nomor 9 ya. Lebih besar sama dengan 5 per 3x min 2. Nah, oke, sekarang kita pindahkan di yang ruas kanan ini ke ruas kiri. Berarti 3 per 2x plus 1 dikurang ya 5 per 3x min 2 besar sama dengan 0. Nah, ini dia. Poinnya wajib harus jadikan 0 ya. Nah, sekarang kita samakan penyebut. Kita buat agak panjang. Nah, ini nggak ada yang sama, jadi kita tinggal kali aja. Tapi kalinya nggak usah kamu kali pelangi ya. Nggak usah, itu perbuatan sia-sia belaka. Jadi tetap aja kayak gini, usah kamu kalikan 2x kali 3x, 2x kali min 2, nggak usah. Nah, sekarang ini kita kali silang aja. Kali silangnya karena kan penyebutnya tinggal dikali. Jadi ini 3 kali 3x. Kamu ngalinya itu dari dari sini dulu ya. Dari yang gini. Ini baru, ini yang pertama, baru yang ini. Yang kedua, oke? Kamu kalau buat silang kan begini dulu baru begini kan? Begini dulu baru begini. Kalau begini dulu baru begini kayaknya ya itu agak berbeda itu orangnya ya. Ya. Jadi kalau kamu ngali ini salah, kamu dari yang kedua dulu baru satu, nanti hasilnya beda ya. Apalagi kalau tandanya minus, kalau plus mungkin masih sama. Kalau yang minus beda ya, karena minus tidak komutatif. 3 kali 3x min 2 kurang 5 kali 2x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita kalikan pelangi. 3 kali 3x 9x, 3 kali min 2 min 6, min 5 kali plus 2 min 10x, min 5 kali plus 1 min 5 per, nah ini biarkan, x plus 1, 3x min 2 besar dari sama dengan 0. 9x kurang 10x min x min 6 min 5 min 11 per bergelombang 2x plus 1 kali 3x min 2 ya. Lebih besar sama dengan 0 ya. Terus nah, ini udah selesai ya sampai sini. Pokoknya kalau bentuknya udah linear, udah semua linear, nggak ada yang dan udah jadi pembuat 0 kayak gini, kita nggak usah pusing-pusing lagi. Sampai sini berhenti dan kita lanjut ke pembuat 0. Kita cari pembuat 0 untuk yang pertama ini, yang dari pembilangnya dulu. Nah, yang ini dulu ya. Yang ini dulu. Jadi hasilnya adalah berapa? X1 nya mau caret-caret sendiri, hasilnya min 11 ya. Ya kan? Min 11. Terus yang dari sini ini hasilnya membuat nolnya adalah minus setengah ya. Terus terakhir untuk yang ini X3 berarti ya, ada 3 nih dia. Ini hasilnya 2/3.
Oke, sekarang kita jajarkan di garis bilangan. Nah, apa dulu nih angkanya? Min 11 dulu. Min 11, baru min setengah, baru 2/3. Sekarang kopong tompelnya, ingat, lihat soal. Oh, soalnya ada garis. Nah, yang berasal dari pembilang itu pasti tompel. Oke? Ini tompel. Ya kan? Dia kan pembilang kan? Nah, yang asalnya dari penyebut itu pasti kopong. Gitu aja. Udah. Pasti kopong. Nah, sekarang plus minnya. Nah, kita boleh coba 0? Boleh, karena pembuat 0-nya ini gak ada yang 0 kan? Kita gak ada ngebuat 0 kan ini. Adanya min 11, min setengah, sama 2/3. Jadi, kita coba 0, berarti di sini hasilnya apa? Gak usah dipikirin ya yang x-nya. Lihat konstantanya, hasilnya min dibagi ini plus kali min, ya kan? Ini dikali kan, 2x tambah 1 kali ya, plus dikali min, hasilnya apa? Min. Hasilnya min bagi min adalah plus, ya kan? Plus kan? Nah, berarti kita masukin plus di mana? Ya di 0. 0 tuh di mana? Zona 1, 2, 3 atau 4? Di zona kedua ya, antara min setengah sampai 2/3. Berarti di sini kita kasih plus. Di sini min, ya udah selang-seling aja. Min plus min plus. Dan yang kita pilih mungkin lebih besar. Yang kita pilih adalah yang plus, karena kan tadi ya ibu bilang besar itu untuk yang plus, kecil untuk yang min. Jadi yang kita pilih ini yang plus, ini dan ini. Jadi konsep dari pertidaksamaan rasional ini adalah kita memilih HP-nya, memilih yang plus kah atau yang min gitu. Kamu salah pilihannya, salah soal, asal jawabannya ya. Sekarang kita baca HP-nya. Ini sayang banget ya, ada beberapa anak yang zaman dulu gitu ya, yang udah gue ajar ya, dia udah bener sampai gambar, tapi ketika pembacaan HP-nya salah, sayang banget. Sekarang kita baca yang dari sini dulu boleh. Jadi X ini kan panahnya ke kiri, berarti kalau ke kiri itu apa? Kecil dari kan, kecil dari. Terus ada tompel di min 11 ini, berarti pakai garis. Angkanya adalah min 11. Terus dipisahkan dengan tanda hubung atau ya, di ini atau ini gitu. Nah, ini di tengah-tengah kan, berarti kita siapkan X-nya di tengah-tengah, kecil-kecil. Terus ini kan kita lihat, oh ternyata kopong, berarti nggak pakai garis. Ini nggak pakai garis ya. Yang kiri angkanya min setengah, yang kanan angkanya 2/3. Oke, selesai gitu. Kalau kamu mau versi 2 boleh. Ini kita baca dulu dari min 11 sampai, berarti ke kiri, berarti tahingganya apa? Yang negatif ya. Ini dengan min 11 nya itu apa namanya ini, pakai garis, berarti dia kurung siku. Yang ini tak tinggal pasti kurung biasa kan ibu bilang ya. Atau ya udah buat atau. Terus ini di tengah-tengah ya, min setengah sampai 2/3. Karena nggak ada garis, jadi kurung biasa dua-duanya. Nah, ini dia versi 2-nya. Oke? Oke, good job. Sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir. Nah, ini soalnya dari ibu aja. Di sini ibu punya X min 3 per X kuadrat min 9. Tandanya besar dari sama dengan lagi aja deh. Oke. Nah, di sini ada kuadrat. Kalau ada kuadrat, kan sebenarnya kita mainnya itu di satu variabel, di satu
satu variabel ya. Satu variabel iya, terus kan linear tapi, jadi kita harus apain? Kita harus faktorkan ya. Jadi nggak bisa kita bentuknya itu masih dalam kuadrat, itu masih bentuk mentah sih kalau dibilang ya. Nah ini karena udah 0 ya, ada bebas kanan ya, jadi udah aman, kita tinggal faktorkan yang ada kuadratnya, sama kayak nanti di LKS nomor 6 ya, nomor 7. Nah ini faktornya apa? Ini kan ada di SMP ya, bentuk A kuadrat min B kuadrat ya. A kuadrat min B kuadrat, kalau difaktorin hasilnya A plus B, A min B ya kan. Nah jadi ini kalau kita faktorin jadi apa nih? Kita akarkan kan, X kuadrat akarnya X, 9 akarnya 3 gitu kan. Ini ya, kita panjangin garisnya. Oke. Nah sekarang pembuat nolnya. Pembuat nolnya itu kita lihat dari ini dulu. Berarti kita dapat ini apa pembuat nolnya? X sama dengan 3 ya. 1. Terus berikutnya ini. X 2 berarti ya, sama dengan min 3. Terus yang ini juga sama nggak sih sama ini? Ya nggak sama, berarti nggak usah ditulis lagi. Terus kayak mana dong? Oh ini ada yang sama bu, saya mau coret lah. Wow, jadinya tinggal 1 per X sama 3. Oke, baiklah. Apakah hal tersebut boleh dilakukan, sah dilakukan? Tidak boleh kamu lakukan coret-mencoret. Kecuali yang kamu coret adalah angka. Misalnya di sini ibu punya 2 kali X tambah 3 per 4 kali X kurang 2 misalnya. Terus kamu coret ini. Nah ini baru boleh, gak apa-apa, dia angka. Gak ada embel-embel, pokoknya dia itu apa ya, konstanta bisa dibilang kayak gitu ya. Tapi ini angka, tapi ini gak konstanta sih kok di sini. Nah itu baru boleh ya. Tapi kalau yang ada variabelnya, sorry, hukumnya haram. Ya jadi nggak boleh kamu coret ya. Aduh. bentar terus di undo ini. Oke, jadi nggak boleh coret ya. Nah sekarang kita buat garis ya. Jadi keblinger. Nah sekarang kita susun min 3 dulu, baru 3 kan. Nah tadi kan kata ibu kalau dari pembilang itu tompel, kalau dari penyebut itu kopong kan, kalau misalnya soalnya ada garis. Tapi lihat deh di sini kan ada pembuat nol mana yang ada di dua-duanya, ada di pembilang juga, di penyebut juga. Pembuat nol yang 3 ini kan, yang 3 ini ada dua-duanya ya kan. Ini dia punya posisi di pembilang, dia punya posisi juga di penyebut. Apa yang harus kita pilih? Apakah tompel atau kopong? Kan kita bingung, nggak mungkin dong setengah tompel setengah kopong ya. Ini jadi kayak telur mata sapi ya, gitu ya kan, nggak mungkin, nggak ada tanda ini ya. Nah jadi yang kita pilih adalah kopong. Kenapa? Karena dia harus ngalah dong, karena kan ada yang nggak bisa. Kalau misalnya kita masukkan 3, oke, nanti di atas dia bisa nih, di penyebut dia bisa, di pembilang dia bisa. Tapi ketika di penyebut kan nggak bisa, karena nanti dia hasilnya akan tak terdefinisi. Berarti yang ngalah itu yang tompelnya, dia harus menjadi kopong. Jadi si 3 ini adalah kopong ya.
kecuali kalau tandanya di sini nggak ada garis, ya udah itu nggak usah dipikirin kan kata ibu, semuanya kopong ya. Terus min 3 di sini letaknya di mana? Dari bawah ya, dari penyebut, berarti juga kopong. Ya udah, dua-duanya kopong. Oke. Sekarang tanda plus minnya kita coba 0, berarti 0 di atas jadi min, per plus kali min hasilnya apa? Min. Min bagi min hasilnya plus. Plus itu kita letakkan di mana? Ya di 0. 0-nya ada di mana? Antara min 3 dan 3 ya kan? Ini kan? Min 3 dan 3. Nah, terus coba ibu mau coba ibu suruh kalian coba min 4. Kita masukin ke sini min 4. Min 4 kurang 3 hasilnya apa? Min kan? Per min 4 tambah 3 hasilnya min. Min kali min 4 kurang 3 hasilnya min juga. Min kali min hasilnya plus, ya kan? Terus min bagi plus hasilnya min. Oke, sekarang ibu mau coba yang ini. Misalnya kamu masukin angka 4 ya. Di sini 4 ya. 4 kurang 3 hasilnya plus, ya kan? Hasilnya plus, per 4 tambah 3 plus, 4 kurang 3 plus, plus kali plus. Nah, plus bagi plus hasilnya plus. Ih, kok nggak selang-seling ya, Bu? Nah, jadi gimana tuh, Bu? Berarti selang-seling ini nggak harus dong, nggak selalu. Ya, benar sekali. Kenapa? Karena ada lebih dari satu pembuat nol yang sama. Dalam hal ini, samanya dia genap. Artinya, dia berapa kali sama? 2 kali kan? 2 kali itu, 2 tuh angka 2 tuh genap kan? Berarti posisi pembuat nolnya yang 2 kali itu, di sini kan dalam hal ini yang 2 kali adalah 3 kan? Ini kan 3 kan? Nah, di kiri dan kanannya itu tandanya sama. Untuk yang sebanyak 2 kali atau 4 kali, ada yang sama nanti 6 kali. Pokoknya intinya yang genap. Paham? Yang genap. Nanti kalau misalnya di sini ada pembuat nolnya ada 4 kali, ada 4 ya, 2 di atas, 2 di bawah. Nah, itu kanan kirinya pasti sama pembuat nol itu. Gitu. Kecuali kalau yang samanya tuh ada 3 kali, 5 kali yang genap ganjil ya. Nah, itu enggak. Kalau kayak gitu berarti dia normal, plus min plus min plus min. Oke? Nah, jadi di sini ini tandanya sama kan? Ingat ya, 3 ini kan dia 2 kali kan, di sini di atas sama di bawah kan. Nah, jadi tandanya sama. Gitu. Sekarang kita udah selesai nih ngebuat tanda ya di masing-masing zona. Ini lihat tanda ketidaksamaan akhirnya itu lebih besar sama dengan yang kita pilih adalah ini dia. Kenapa ibu ngebuat tanda panahnya sampai sana ujung? Karena kan ini juga termasuk yang di zona 1. Jadi udah terusin aja. Gitu. Tapi ngebacanya seperti ini. X dimana? Nah, ini kan terus ya. X lebih dari, ya kan ke kanan ya panah ya. Dari mana? Dari ini kan mulainya startnya min 3. Dia kopong ya, berarti nggak ada garis ya. Tapi ada koma sebelum menulis X elemen real. Di sini ada 3 yang dia kopong. Nah, karena dia kopong berarti kecuali ini kan 3 kan. Nah, berarti dia nggak boleh 3. Berarti X tidak sama dengan 3. Nggak boleh dia, ini boleh semuanya. Mau min 2, min 1, 0, plus 1,3 atau 0,00001 boleh. Tapi 3 nih nggak boleh. Nah, jadi harus punya X lebih tidak sama dengan 3. Tapi kalau di sini ibu buatnya tompel, nah ini kamu nggak usah nulis. Nggak usah kamu nulisnya X sama dengan 3, nggak usah. Di sini 3 ini kan termasuk dari X yang lebih besar min 3 kan. Ya udah, berarti langsung aja kamu ngebuatnya X lebih besar min 3, X elemen real. Nah, itu bedanya. Bisa dipahami ya? Bentar.
gitu ya. Jadi baru di sini kita tulisnya udah selesai deh. Nah kalau versi 2 berarti ini dari min 3 sampai tak hingga positif, ini kurung biasa, nggak ada garis ya, kurung biasa, ya udah yang buat aja gini gitu. Dah sampai sini paham ya? Oke, kerjakan latihannya di LKS. Nanti ibu akan fotoin aja deh. Oke, sampai sini dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan jawab ibu. Dengan latihan itu sih sebenarnya nanti mungkin muncul pertanyaan ya. Baik, semoga apa yang ibu sampaikan untuk materi hari ini dapat difahami, dan ibu memang berharap di bab 2 ini kita cepat aja, jadi cuma 2 pertemuan. Satu pertemuan kita membahas pertidaksamaan rasional, berikutnya kita bahas pertidaksamaan irasional, dan berikutnya post test. Gak apa-apa ya biar cepat selesai. Karena waktu kita juga waktu hitung bisa 2 bulanan lagi, masih ada 2 bab lagi. Semangat semuanya, semoga apa yang ibu sampaikan dapat dipahami, dan terima kasih sudah mempelajari materi pembelajaran dari ibu. Banyak sumber ya, gak hanya dari ibu aja, tapi ya inilah ibu mengajarnya di sini. Kalau dengan menggunakan meeting kan kita tahu ya banyak sekali kendalanya, mungkin ada yang sinyal bagus nanti, ada yang gimana, ada suara mungkin gak kedengeran ya. Jadi disinilah ibu buat medianya di YouTube yang bisa disaksikan insya Allah dengan lancar kalau emang punya kuota ya. Oke, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semangat semuanya.